Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Jemaat GPM Rumah 3, Kamis 2 Juli 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena dalam 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Begini kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benjamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benjamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, rumah yang kokoh
bukanlah rumah yang tidak pernah diguncang konflik, melainkan rumah yang selalu dibangun kembali dengan kasih dan pengampunan. Kisah Yusuf dan saudara-saudaranya adalah bukti nyata dari kebenaran itu. Yusuf pernah dikhianati, dibenci, bahkan dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Luka yang ia alami bukanlah luka kecil, melainkan pengkhianatan yang dapat membuat seseorang hidup dalam kepahitan seumur hidup. Namun, ketika Tuhan mengangkat Yusuf sebagai penguasa di Mesir, ia tidak menggunakan kekuasaan untuk membalas dendam. Sebaliknya, ia menangis, memeluk saudara-saudaranya dan berkata, "Janganlah bersusah hati dan jangan marah kepada dirimu sendiri. Sebab Allah yang menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara kehidupan." Yusuf memilih melihat karya Tuhan lebih besar daripada luka yang ditinggalkan manusia. Ia mengubah kisah pengkhianatan menjadi kasih pengampunan, sehingga keluarga yang telah lama terpecah akhirnya dipersatukan kembali. Persekutuan rumah doa yang diberkati Tuhan. Inilah gambaran gereja rumah tangga yang Tuhan kehendaki. Gereja rumah tangga bukanlah keluarga yang bebas dari konflik, melainkan keluarga yang memberi ruang bagi kasih Allah untuk memulihkan setiap hubungan yang retak. Mungkin hari ini masih ada kekecewaan, kesalahpahaman, atau kata-kata yang melukai di antara anggota keluarga. Firman Tuhan mengajak kita untuk belajar dari Yusuf, melepaskan dendam, melihat setiap peristiwa dengan iman, dan mengambil langkah pertama menuju perdamaian. Ketika kita memilih mengampuni, kita sedang membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja memulihkan persaudaraan. Rumah yang dipenuhi kasih dan pengampunan akan menjadi tempat di mana setiap anggota keluarga merasa diterima, dipulihkan, dan dikuatkan. Dari keluarga seperti inilah lahir kesaksian yang hidup bahwa kasih Kristus sanggup menyembuhkan luka terdalam dan menjadikan rumah tangga sebagai gereja kecil yang memancarkan damai sejahtera bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kasih-Mu sanggup memulihkan setiap hubungan yang retak di dalam keluarga kami. Ampunilah kami jika kami masih menyimpan kepahitan dan amarah satu sama lain. Ajarlah kami memiliki hati seperti Yusuf yang mampu mengampuni dan melihat karya-Mu di balik setiap pergumulan hidup. Jadikanlah rumah tangga kami gereja yang dipenuhi kasih, kerendahan hati, dan damai sejahtera, sehingga persaudaraan kami semakin dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadikan rumah tangga sejahtera,
kuasa